Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di podcast Jeda Cerita bersama saya Paskajul Pajar selaku host dan bintang tamu kita selaku Kaprodi Manajemen Dakwah yaitu Pak Fatur Rahman Hussein. Ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oke. Langsung masuk tanya jawab gimana Pak? Boleh. Oke, kita langsung menegaskan saya tanya jawab aja langsung ya Pak ya. Oke. Bagaimana Pak bentuk gambaran umum tentang peran manajemen dakwah, peran manajemen kelembagaan dakwah di Indonesia? Peran kelembagaan dakwah di Indonesia. Iya betul Pak. Baik, ini kayaknya tema podcastnya agak berat ya. Iya. Kita bikin sering-sering ringan. Memang podcast ini dikonsumsi oleh generasi milenial dan post milenial. Ini kayaknya kalau post milenial kan yang lahirnya nanti sejak ya 2023 ke bawah inilah itu post milenial. Baik, kalau berbicara kelembagaan dakwah di Indonesia itu sebenarnya beragam ya jenis kelembagaan. Maka kita perlu tahu dulu nih mana sih yang masuk kategorisasi kelembagaan dakwah. Jadi kalau kita berbicara kelembagaan itu kan sebenarnya suatu organisasi ya, yang kemudian itu sudah tersistem dengan baik, kemudian memiliki tujuan. Kemudian itu juga punya aktivitas. Kalau punya tujuan dibentuk tapi tidak ada aktivitas maka itu sebenarnya belum kategorisasinya kelembagaan belum. Betul. Nah, ada kalau kita mau melihat para ilmuwan kita, misalnya Ibnu Khaldun gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya dalam kitab Muqaddimahnya itu menyebutkan tentang kelembagaan itu sebenarnya apa sih di masyarakat gitu. Nah, itu berangkat dari asobiyah. Asobiyah itu kesukuan yang punya tujuan bersama, kemudian diatur sedemikian rupa, kemudian ada aktivitasnya. Asobiyah ini dibagi menjadi 3 lah setidaknya, asobiyah tradisional, kemudian asobiyah yang modern, kemudian postmodern. Nah, saya kira ini menjadi istilahnya cikal bakal kemudian seseorang itu ketika membuat perkumpulan, kemudian dia menentukan tujuan perkumpulan ini untuk apa sih gitu. Nah, kemudian kita nanti ada kegiatannya seperti apa, itu disebut kelembagaan. Makanya kalau di Indonesia ya macam bisa ormas, bisa lembaga filantropi, itu bisa juga, atau pesantren. Kalau kemudian kita kaitkan dengan dakwah, nah maka kita pahami dulu dakwah ini kan identik dengan ajaran Islamnya. Jadi memang secara bahasa itu mengajak, tapi mengajak di sini ya mengajak untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman. Nah, sehingga ajaran Islam yang dimaksud di sini ya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Selama kelembagaan itu orientasinya adalah untuk hidupkan nilai-nilai keislaman, maka itu disebut dengan kelembagaan dakwah. Kalau di Indonesia saya kira ormas banyak sekali betul Pak. Yang terbesar itu apa? Ya seperti NU Pak. Jadi NU itu besar sekali dan juga Muhammadiyah yang betul. Yang tertua dan senior. Iya sangat senior betul Pak. Nah itu mungkin. Nah kalau di pesantren juga bisa, dan banyak juga peneliti kita yang meneliti tentang kelembagaan dakwah gitu, misalnya Prof. Azumati Azra yang sudah almarhum, kemudian Prof. Nur Haidi, kemudian Zaman Sari, itu kan mereka punya bidang risetnya masing-masing. Ada yang meneliti tentang organisasi dakwahnya, ada yang meneliti pesantrennya, ada yang meneliti bahkan komunitas. Nah, mungkin itu kalau di Indonesia perkembangannya ya cukup pesat sekali betul. Dihitung pesantren itu ya mungkin setiap kabupaten bisa. Bahkan setiap daerah pun mungkin ada pesantren pasti Pak. Hanya sudah terdaftar atau belum. Iya. Nah, ini yang kemudian masyarakat juga harus paham bahwa ternyata kelembagaan dakwah di Indonesia itu juga diatur secara regulasinya. Berarti banyak itu warga Indonesia yang kurang paham akan itu ya Pak. Banyak sekali ya. Ya
Saya sih belum melakukan survei. Tapi ya bisa jadi tidak menyadari bahwa itu sebenarnya masuk kategorisasi kelembagaan dakwah. Makanya di prodi kita, prodi manajemen dakwah itu kan ada peminatan kelembagaan dakwah, dalam arti ya biar fokus ranah penelitiannya itu. Oke, baik. Ya, bagus sekali. Terus gimana caranya kita itu tahu mengenai potensi-potensi pengembangan manajemen kelembagaan dakwah di era digital seperti ini, Pak? Baik. Era digital itu era kekinian. Kalau digitalnya sendiri kan berupa penomoran-penomoran ya, berupa simbol-simbol gitu. Maksudnya digital itu kan ketika seseorang itu terpatok dengan gadget, bisa betul, Pak. laptop, dan itu berkaitan dengan internet. Berkaitan dengan internet. Ini yang disebut dengan digital. Nah, saya kira digitalisasi sama transformasi digital itu perlu dipahami juga gitu. Jadi kalau digitalisasi itu kan berarti yang bentuknya fisik, tadinya bentuknya kertas dan lain sebagainya, itu kita digitalkan. Artinya kita akses bisa di gadget melalui saluran internet dan lain sebagainya. Nah, itu digitalisasi. Misalnya formulir tadinya bentuknya kertas, sekarang kita ngisinya lewat aplikasi, itu kan termasuk digitalisasi. Betul. Nah, kalau transformasi digital itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini atau perkembangan internet itu untuk kebutuhan kita. Nah, termasuk untuk kebutuhan dakwah, termasuk untuk kebutuhan di kelembagaan dakwah ini. Maka tidak lagi orang itu misalnya berdakwah harus ke suatu tempat. Kalaupun ke suatu tempat itu pun juga bisa kita abadikan momennya sehingga orang yang tidak ada di situ pun bisa menikmati juga, misalnya dengan live streaming dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak semua dilakukan sih, tapi mayoritas kita kalau cuma misalnya ya kita lihat data di asosiasi penyelenggara jadi penyelenggara internet di Indonesia, kalau tidak salah itu APJI, jadi jaringan internet Indonesia, asosiasi penyelenggara jaringan internet Indonesia. Nah, itu menyebutkan bahwa masyarakat kita ini udah hampir 80% itu sudah menggunakan gadget atau sudah mengakses digitalisasi itulah. Nah, itu sudah kan berarti hampir semua itu ya. Hampir semua. Lebih dari 50%. Nah, itu tidak terpaku pada generasi Z juga. Ternyata di generasi yang sebelum generasi Z atau generasi X itu ya, itu mereka juga menggunakan ternyata. Makanya ada kategorisasi sih sebenarnya dalam digitalisasi ini, banyak tantangannya. Nah, baik itu penggunanya sendiri atau bagi kelembagaan dakwah itu. Nah, bagi kelembagaan dakwah maka harus cepat sadar ini, karena era digital ini kan era yang cepat gitu ya. Orang itu sangat cepat, pengen cari apa serba instan seperti itu ya. Serba instan. Nah, itulah era digital saat itu. Maka ini kalau tidak diimbangi, wah bisa hanyut, kita mengikuti arus yang tidak jelas gitu. Ya betul, bisa makanya, terbawa kemana-mana. Maka diharapkannya alumni manajemen dakwah ini juga memahami tantangan itu. Jadi ketika membuat harus bisa mengimbangi konten-konten yang negatif dengan konten-konten yang positif. Saya kira juga pesantren itu diajarkan kitab kuning perlu gitu. Tapi pasti. Kemudian bagaimana kitab kuning ini bisa dimaknai secara sederhana oleh generasi kita, generasi milenial, generasi Z gitu, atau post Z. Nah, itu bisa lebih mudah, karena bahkan anak saya itu kan nggak usah diajarin, itu buka-buka sendiri ya, bisa cari reel dan betul. Nah, makanya itu kemudian harus misalnya yang mendominasi konten-konten dakwah mah aman-aman aja ya. Nah, itu juga makanya peran dari kita dari prodi manajemen dakwah khususnya yang peminatan kelembagaan dakwah itu harus responsif dengan itu, baik di konten videonya ataupun di konten tertulisnya, nah, itu. Atau konten suaranya, misalnya podcastnya, itu harus bisa diakses di gadget. Nah,
Saya kira itu tantangannya gitu, karena memang zaman kita serba cepat gitu, orang belajar bahkan tidak lagi datang ke majelis, tapi subscribe hanya menyaksikan lewat TV YouTube gitu. Ya betul Pak. Saya kira para dai kita di Indonesia misalnya Gus Idam misalnya atau Gus Baha gitu. Meskipun dalam riset itu ada ditemukan di Gus Baha itu kalau ditanya ofisialnya apa sih itu nggak ada. Hanya pengikutnya itu yang kemudian mengambil dakwah beliau kemudian disebarluaskan, karena mungkin mereka berprinsip mandalla ala khairin falau mislu ajri fa'ili gitu ya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala juga sama orang yang melakukan. Nah, saya kira itu tantangan tantangannya. Kalau untuk potensi pengembangan itu seperti apa ya Pak Pon? Ya sangat potensial menurut saya. Kenapa saya bilang sangat potensial? Ya bagaimanapun kalau misal orang itu kan punya HP, bisa satu orang punya 2 HP. Betul pasti Pak. Akun pun juga mungkin lebih dari satu akunnya itu. Dan tidak hanya misalnya sosmed itu dia tidak hanya misalnya Twitter aja kan enggak mungkin. Nah, mesti ada Facebook dan lain sebagainya. Nah ini peluang bagi kita untuk mengembangkan ranah dakwah ini ya dari berbagai segi segmennya itu. Nah, bahkan kafe sekarang ini kemarin ada yang meneliti kakak tingkat kalian ini meneliti di Osmani Cafe. Ternyata dia punya Instagramnya itu punya link di Instagramnya itu di bio linknya. Kalau diklik itu larinya ke ada kisah-kisah para nabi terdahulu dan sebagainya gitu. Jadi misalnya kita ngopi di sana sambil baca-baca itu cukup buka IG-nya aja. Nah, atau mungkin kita sudah pulang kemudian pengen belajar lebih lanjut itu bisa. Nah, itu metode dakwah sekarang itu saya kira perlu dikembangkan. Jadi misalnya teman-teman di MD ini juga, nah ini termasuk podcast ini saya kira gerakan yang positif ini. Positif betul Pak. Baik, mungkin itu ya, karena bagaimanapun dakwah itu kalau kita kembali ke sumbernya Al-Quran itu kan disebutkan ya ud'u ila sabili rabbika ila rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanah. Kalau kita mau memaknai dengan istilahnya berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu kan saya kira bisa juga kan lewat konten-konten gitu. 1 menit tapi ada hikmahnya. Betul. 1 menit. Nah ini tentunya tidak semua orang bisa bikin seperti itu. Iya, hanya beberapa saja. Harus ngerti sebenarnya esensi dari perkataan sekian lama ini apa. Nanti kemudian baru dibuat kontennya. Nah, itu saya kira begitu. Baik. Berarti sangat berpotensi pesat sekali ya perkembangannya. Iya, seperti misalnya Habib Hussein, saya kira itu juga mengikuti perkembangan itu ya, misalnya Habib Hussein, atau misalnya kalau Ustaz Adi Hidayat itu memang punya official memang dikelola oleh tim itu. Jadi ketika pengajian memang live begitu. Tapi ada juga yang tidak memiliki official tapi jamaahnya itu yang berinisiatif. Ya bagus. Saya kira misalnya teman-teman nanti bergerak di bidang asistensi para pendakwah gitu ya, teman-teman juga harus bisa milih pendakwahnya yang orientasinya adalah mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin gitu, tidak terpeta-peta atau bermisi yang menyalahi prinsip negara gitu. Misalnya yang sempat dibubarkan itu kayak misalnya karena ingin membuat negara baru atau mengubah dari asas-asas negara kita Pancasila. Nah, saya kira karena negara kita ini kan sudah negara kesepakatan oleh para pendahulu kita bahwa negara ini ya bukan negara agama tapi memang negara yang Bhinneka Tunggal Ika, beragam tetapi satu disatukan dengan wilayah keberagaman bahasa dan suku. Dan saya kira membuat konten-konten kita dibutuhkan konten kreator ini yang bisa mengangkat itu sehingga Islam bisa dirasakan sebagai ajaran yang betul-betul nyaman gitu ya.
Tuh, saya kira itu dari saya. Ya seperti yang tadi Bapak bilang, itu kan setiap kita sebagai calon-calon dai itu butuh persiapan Pak untuk pengembangan kelembagaan dakwah di era digital ini. Menurut Bapak tuh persiapan apa saja yang harus kita lakukan Pak? Ya, persiapan yang pertama itu yang paling dasar adalah materi Ya, Nah, betul. materi itu tentu teman-teman harus mengetahui mana yang kategorisasinya akidah, mana kategorisasinya akhlak, mana yang kategorisasinya tasawuf, mana yang kategorisasinya syariat. Nah, itu harus bisa paham terlebih dahulu. Makanya di prodi kita itu kan diawali dengan dasar-dasar teori ilmu, termasuk juga dasar teori sosial ya, karena memang di prodi manajemen dakwah ini lebih pada ilmu sosialnya, sarjananya kan sarjana sosial. Nah, setelah itu kemudian matang keilmuannya, kita mengerti, kemudian kita belajar bagaimana manajerialnya. Nah, secara manajerialnya, jadi kita membuat planning itu seperti apa, kemudian membuat sistem organizingnya seperti apa, kemudian actuatingnya nanti seperti apa, kemudian tentu ada juga controllingnya itu seperti apa. Jadi misal ada yang perlu dievaluasi, nah itu teman-teman harus paham juga bagaimana supaya bisa mengontrol materi yang disampaikan oleh seorang dai. Itu yang pertama, materi. Nah, terus yang kedua itu berkaitan dengan wasilahnya tentu saja. Nah, wasilah betul, itu kan kita kalau di era digital berarti kan kita harus paham teknologi. Betul sekali. Jadi makanya kita kan ada mata kuliah literasi digital gitu ya. Literasi digital itu kan produksi, misalnya bisa produksi film atau bahkan produksi podcast, dan itu kan ilmu alat ya. Nah, ilmu alat saya kira sebenarnya sih tanpa diajarkan di kelas itu tanpa diajarkan di kelas itu kita bisa melihat tutorial sih. Seperti belajar otodidak seperti itu ya Seperti Pak. otodidak itu saya kira banyak sekali di YouTube ataupun di IG gitu. Iya, Saya sendiri betul. pun juga ikut ngikutin itu. Jadi saya ini kayaknya skill baru nih, saya gabung gitu, saya follow gitu untuk bisa update gitu. Karena yang begitu ya ilmu alat tetap harus diperdalam secara mandiri, meskipun terkadang kita perlu juga, misalnya kalau mau lebih besar kan kita punya website ya, mengelola website sendiri. Nah, itu kan kita harus mengerti bagaimana mengelola website, bagaimana berlangganan dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu juga perlu dipahami. Nah, di kelembagaan dakwah itu kan ya paket lengkap itu mungkin jarang ya. Jarang sekali. Jarang ya, makanya penelitian kita itu kalau kelembagaan dakwah ya teman-teman sesuai dengan ini aja, sesuai dengan minatnya, sesuai passionnya gitu. Kalau memang teman-teman itu lebih passionnya itu di kemajuan teknologinya atau perkembangan sosial medianya di era digitalnya, itu ya teman-teman nyorotin itu aja, bagaimana IG itu dijadikan wasilah dakwah oleh pendakwah si A atau si B gitu. Bagaimana, atau mungkin melihat generasi kita ini lebih banyak ngikutin kajian atau lebih banyak ngefollow akun dakwah sih gitu. Iya, betul Pak. Itu perlu ditelusuri juga sih, sehingga teman-teman nanti bisa paket lengkapnya itu karena bersatu. Jadi paket lengkap itu ya karena saya kira itu persiapan yang perlu teman-teman pahami. Jadi tidak hanya materi saja, tetapi juga ilmu alatnya. Ilmu alat penting sekali berarti. Seandainya persiapannya kurang, berarti itu mempengaruhi performa untuk pengembangannya ya Pak ya? Gimana? Untuk jadi persiapannya bila kurang itu sangat berpengaruh ya Pak? Iya, betul. Terutama memahamkan dulu sih. Saya kira ada juga beberapa ustadz yang sudah sadar dengan ini. Betul. Jadi saya ini kalau hanya ceramah di masjid, manusianya terbatas gitu. Jadi mad'unya itu terbatas. Nah, makanya kalau misalnya kita mau mempersiapkan dengan serius gitu ya, kita juga harus menentukan kira-kira nanti kalau saya bikin akun Instagram, kemudian saya mengisi konten-konten di dalamnya, ini mad'u yang saya sasar siapa? Apa kaum muda kah, atau kaum yang generasi tua, atau
Nah, itu kita bisa mempetakan. Atau untuk anak-anak, nah itu boleh juga kan. Boleh ya. Nah, saya kira misalnya dakwah dengan cara bercerita, kemudian kita buat kemasannya dalam konten-konten video, itu kan saya kira bisa juga. Dan menurut Bapak ini hambatan apa yang terjadi untuk pengembangan kelembagaan dakwah di era digital ini, Pak? Oh, iya. Kalau hambatan itu kan bisa dari internal, bisa dari eksternal. Iya. Kalau dari internal mungkin terkait dengan pemahaman si pendakwah itu sendiri, apakah kemudian menganggap kemajuan teknologi ini sesuatu hal yang tidak perlu diikuti, apa harus diikuti sendiri dari segi internalnya. Nah kemudian kalau dari sisi eksternalnya ya mungkin karena banyaknya persaingan konten ya, itu maka kita harus bisa mengimbangi. Jadi misalnya dari sisi kreativitasnya, kemudian makanya kan di manajemen dakwah itu ada fikih kontemporer. Kenapa? Biar teman-teman ini tidak kaku dalam memahami teks gitu ya. Misalnya wah musik dilarang gitu, padahal musik itu tergantung penggunaannya untuk apa. Kalau musik itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk mengiringi proses berdakwah, kemudian bisa mengandung makna-makna atau lirik yang kemudian itu menyadarkan seseorang, saya kira ya tidak ada masalahnya. Kemudian gambar, film, nah ini kalau kemudian dimaknai sebagai hal yang dilarang karena kita membuat ciptaan mirip dengan Tuhan. Betul, Tuhan, banyak sekali tanggapan seperti itu. Iya, makanya itu perlu dipahamkan untuk generasi kita. Nah, ini faktor-faktor yang seperti ini perlu diperhatikan. Nah, tantangan juga, nah itu biar kita continue dalam memproduksi konten. Nah, karena jadi dalam akun yang profesional dia punya target. Kira-kira satu hari ini harus berapa konten yang tetap. Maka bahkan dia sudah punya plan. Jadi karena ini mau Ramadan misalnya, mau Ramadan ini konten apa yang cocok? Berapa konten yang harus kita post setiap harinya. Nah, sehingga followernya itu juga akan bertambah. Ketika follower bertambah maka cakupan dakwah kita tentunya lebih luas. Nah, saya kira istiqomah, kontinuitas itu yang menjadi tantangan besar. Nah tentunya juga kita mengarahkan generasi-generasi yang sudah sangat yang canggih ya. Ketika dia canggih menggunakan beberapa aplikasi itu, maka perlu kita pahamkan juga. Itu tantangannya saya kira. Karena misalnya terkait dengan radikalisme, itu terkait dengan tema. Iya betul. Terkait dengan radikalisme misalnya itu kan juga menjadi tantangan juga, sehingga kita harus kuat juga. Misalnya di kampus kita ini kan ada website Islam Santunnya, itu kan semboyannya atau motonya itu kan wani urip wani santun. Kalau berani hidup ya harusnya dia harus santun. Betul. Gitu. Saya kira banyak juga yang kemudian misalnya ID10 itu tagline-nya adalah rujukan kaum milenial gitu. Nah, itu kan kita juga perlu butuh tagline juga sih sehingga ringan untuk diserap oleh banyak orang. Saya kira itu menjadi tantangan juga. Dan menurut Bapak tips and trick Pak supaya kita tuh bisa sukses di era digital ini, khususnya di kelembagaan dakwah yang kita bahas dari tadi itu. Ya tips dan trik saya yang pertama ya kita harus tahu dulu tentang konsep dakwah itu sendiri. Kita harus pahami tentang apa itu konsep dakwah. Konsep dakwah itu ya mengajaknya kepada nilai-nilai keislaman, itu harus kita pahami. Nah, nilai keislaman itu sangat luas, maka perlu dipahami ya perlu adanya fleksibilitas. Itu yang pertama, memahami konsep. Yang kedua itu membaca. Nah, membaca ini bisa membaca materi, bisa membaca perkembangan zaman ya. Ini kan definisi membaca juga. Sebenarnya sekarang yang lagi tren itu apa sih gitu. Nah, teman-teman kalau mencoba
mengamati ya, misalnya tren sekolah itu kan sekarang yang ada program khususnya atau IT begitu ya perkembangannya, apa mungkin ada tambahan embel-embelnya lah, program plus atau yang lain sebagainya. Nah itu saya kira hasil dari pembacaan perkembangan ya Mas. Nah kalau kelembagaan dakwah ini mau berkembang maka ya harus sadar juga dengan tren itu juga. Misalnya dulu pernah Habib Hussein itu menggunakan lato-lato itu ya. Nah, itu sebagai media dakwah misalnya terus tapi ada pesannya gitu. Wah, sekarang lagi tren ya mainan begini. Tapi hikmah apa yang bisa kita ambil? Jangan mau diadu domba seperti lato-lato gitu. Yang memainkan itu senang, kita yang saling bertabrakan. Nah, misalnya begitu. Nah, itu kan tips and triknya yang kedua itu membaca perkembangan kita yang sedang tren itu seperti apa. Kemudian yang ketiga juga selalu meningkatkan skill. Meningkatkan skill ini artinya sebenarnya kita sedang menerapkan ya bertolabu ilmi itu tidak berhenti pada umur tertentu tapi terus. Nah kemudian juga kontekstual. Jadi kita harus memahami bagaimana konteks sekarang dengan konteks dulu. Jadi kelembagaan dakwah itu juga harus konteksnya, jangan sampai kemudian kelembagaan dakwah yang kemudian kita kelola itu identik atau tanda kutip jadul gitu. Betul. Kalau ketika sudah identik dengan jadul ya maka orang akan menjauh gitu ya. Wah ini tidak up to date nih, tidak mengikuti zaman, nanti mau jadi apa misalnya gitu ngikutin akun ini. Tapi saya kira sekarang kaum muda ini bisa mengangkat yang klasik itu menjadi hal yang menarik. Betul. Saya kira itu juga perkembangan yang bagus ya. Saya pernah lihat konten itu ya. Jadi ceramahnya itu direkam kemudian ditampilkan dalam frame di mana melihatnya itu misalnya di suatu desa. Padahal itu hanya frame aja. Tapi sebenarnya videonya itu kemudian dimasukkan ke sana. Sebenarnya mengangkat isu-isu klasik, kemudian nuansa klasik itu boleh saja, tetapi kan wawasan kita yang kemudian harus disesuaikan. Berarti kreativitasnya itu sangat berpengaruh juga ya. Pak? Kreativitas itu berpengaruh itu tadi, menyinkronkan antara yang klasik dengan modern. Saya kira perlu juga. Jadi itu bisa dimaknai juga kreativitas dan inovasi ya. Tip and triknya berpengaruh. Nah, makanya bagi mahasiswa juga jangan hanya berhenti belajar di meja perkuliahan saja, tetapi juga belajar di luar perkuliahan. Itu saya kira absah saja sih. Penting sekali berarti seperti itu ya Pak ya. Iya, mengembangkan skill. Sihat kepada diri sendiri itu berarti skill itu sangat berpengaruh untuk pengembangan zaman sekarang ya Pak. Iya. Betul. Oke ya, wow, banyak sekali pemahaman dari Pak Fatur tadi yang dijelaskan sangat panjang dan lebar. Oke, mungkin sudah itu cukup saja ya Pak. Iya. Ya, kita sudahi podcast episode 4 di Jeda Bicara ini. Saya sebagai Jeda Bercerita, ya mohon maaf saya salah ya, Jeda Bercerita episode 4 ini saya sudahi. Saya selaku host dan bintang tamu Pak Fatur Rahman Hussein mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.